Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kedaulatan negara dan lembaga negara Indonesia. Seperti biasa, penilaian pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terdiri dari 4 bentuk penilaian, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritual akan dinilai pada saat kegiatan beribadah, baik pada saat jam pelajaran ibu ataupun di luar pembelajaran ibu. Bentuk penilaian sosial akan ibu nilai pada saat kegiatan interaksi kamu dengan sesama teman, sesama guru, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, baik secara direct teaching ataupun indirect teaching. Untuk pengetahuan akan dinilai pada nilai tugas, nilai harian, nilai PTS, nilai penilaian harian, nilai PAS. Perbandingannya adalah 3:1:1. 3 untuk nilai tugas, 1 untuk nilai PTS, dan 1 untuk nilai PAS. Untuk keterampilan akan dinilai ketika kalian aktif selama pembelajaran, baik itu menanggapi, bertanya, atau membantu jawaban dari kelompok lain. Pada hari ini, Ibu memiliki quotes of the day untuk memberikan semangat kamu untuk belajar pada hari ini. Keabadian terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Melalui quotes ini, Ibu berharap kalian semua memiliki nilai sikap yang baik serta budi pekerti yang luhur. Untuk quotes kedua, terkadang orang tidak peduli seberapa hebat dan pintarnya kita, namun yang mereka pedulikan adalah apakah keberadaan kita memberikan manfaat atau tidak. Sudahkah kamu bermanfaat bagi sekitarmu? Pertanyaan ini silakan kamu jawab pada diri kamu masing-masing. Ibu berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Semoga pertanyaan ini terjawab pada diri kamu dengan jawaban ya. Jika belum, jangan sedih. Kita akan sama-sama berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Bab 3 membicarakan tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memahami berbagai prinsip kedaulatan, dan memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu sudah siapkan untuk belajar? Yuk kita mulai! Hakikat dan teori kedaulatan. Bodin atau biasa dikenal dengan Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu, kamu jangan heran apabila kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan, atau disebut dengan kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita perhatikan, kedaulatan ke dalam yang terdiri dari 3 poin ini adalah tujuan negara yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masih ingat kan kamu dengan pelajaran bab 2? Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. Intinya, kedaulatan keluar Indonesia berkaitan dengan bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain ataupun organisasi internasional tanpa diintervensi atau diganggu oleh pihak manapun, sehingga Indonesia melakukan segala kekuasaannya secara independen, daulat, dan mandiri. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain teori kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Yuk kita sama-sama pelajari. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Sifatnya yaitu mutlak dan suci. Terdapat persamaan antara teori kedaulatan Tuhan dan raja, yang membedakan hanyalah pada sifatnya. Mari kita sama-sama bahas. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Sifatnya adalah mutlak. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara lah yang menciptakan hukum. Sehingga, pada teori kedaulatan negara ini banyak berkembang dan digunakan pada negara-negara komunis. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Jika kamu perhatikan gambar yang telah ibu berikan, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Itu mengandung makna bahwa kedaulatan tertinggi yang ada di Indonesia dipegang oleh rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan kata lain, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Gambar ini ibu tampilkan dalam rangka mengingatkan kamu bahwa ketika suatu negara sudah menerapkan teori kedaulatan rakyat, berarti negara tersebut sudah menerapkan demokrasi. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Demokrasi untuk semua agama, ras, suku, etnis, budaya, tanpa membedakan siapa dia dan dari mana dia. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak menyadari kekuatan sejati mereka. Oleh karena itu, setiap pemimpin yang ada di Indonesia sejak tahun 2004 telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar adalah suatu pegangan yang harus diketahui oleh setiap rakyat, termasuk kamu, calon pemimpin Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat. Ya, kamu, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tapi ayatnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah logo MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Sekarang, coba kamu perhatikan dulu dan sekarang dari bunyi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat 2,
Sebelum amandemen, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan saat ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan pasal 3 ayat 1, lembaga negara yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah MPR. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut J. B. G. M. Tinbergen, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis rechtsstaat. Adapun menurut Jimmy L. Shedick, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok, yaitu adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan pluralitas, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersamaan dalam konteks kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, prinsip kedaulatan negara terdiri dari 6, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sesuai dengan pasal 37 ayat 5, khusus untuk bentuk negara NKRI tidak dapat diubah. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, terdapat pada pasal 1 ayat 2. Kamu pasti sudah tahu kan? 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat pada pasal 1 ayat 3. 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. 5. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, tercantum pada pasal 3 ayat 3. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 59. Pada masa demokrasi ini, kekuasaan yang besar berada di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi pada saat itu berada di tangan MPR. Demokrasi parlementer. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada Presiden. Demokrasi parlementer. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan semi-parlementer. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga memiliki istilah lain, yaitu demokrasi liberal. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan undang-undang secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Wow! Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Setelah masa kemerdekaan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan undang-undang dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Pada masa ini, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.